CAI. Sekarang kita lagi di daerah Kemiling. Kemarin-kemarin kita udah janjian tuh sama Pak De Slamet. Pak De Slamet ini pemain koki sama lohan juga ya. Ya beliau udah lama lah main di dunia perikanan ikan hias. Dan hampir semua orang-orang yang main udah lama di ikan hias tahu beliau. Nah kita lagi main iseng, ketemu anaknya juga namanya Nadia. Yuk let's go, ikut kita yuk. Yuk. Let's go, ikut. Halo. Yeah. Ini dia Pak De Slamet sama putrinya Nadia. Oke. Pak, selamat malam. Ya, Nadia. Ya. Oke, ini Nadia yang baru pulang dari Jakarta. Juara berapa? Aku tuh banyak kalau Lampung. Enggak, kau juara berapa? Juara 1. Woi, juara 1. Kelas apa? Demakin senior. Dia makin senior. Nah, dia makin senior. Tapi ikan ada di sini? Ikan di Untung. Oh, ikannya di tempat lain. Masih Tempat lain. Karantina. di karantina. Nah, di sini adalah tempat Nadia bermain-main dengan ikannya sama bapaknya yang mengarahkannya. Oke, yuk kita puter-puter sambil nanya-nanya sama si Nadia. Oke, yuk Nadia. Pengen tahu nih, kamu hobi ikan dari kapan? Kalau hobi ikan tuh kurang lebih udah 2 tahun lebih lah. Udah mau masuk ke 3 tahun. Masuk 3 tahun ya. Ikan apa aja yang kamu main? Pertama main ikan itu basicnya sih di lohan. Lohan. Basicnya di lohan, terus coba-coba main koki, terus coba ngebreed. Ngebreed ya? Coba Oke. ngebreed koki, lohan, alhamdulillah bisa. Udah ada anakannya, contohnya di sini. Nah, kalau ini perlombaan-perlombaan ini kontes-kontes sudah sering ikut nggak? Kalau kontes, alhamdulillah udah sering. Kalau dari lohan, mulai dari lomba progres, itu dari size baby, biasanya sih untuk jangkanya itu 2 bulan baru penilaian. Terus kalau di lohan lagi itu ada latihan bersama atau latber. Latber kemarin itu udah 2 kali kan diadain di farmnya. Sama kalau di koki itu keeping contest juga ada, hampir sama kayak apa tadi itu yang pertama, bukan grooming gitu. Lomba grooming. Keeping contest 2 bulan juga. Habis itu kemarin di Tangerang sana itu di Mall Alam Sutra itu emang biggest show untuk koki Indonesia ya, Nusantara ya. Oke. Nah kan juara 1 nih, wes. Itu yang untuk nasional baru kali itu ya, kali ini ya. Iya. Tapi dia langsung pegang juara 1 ya, wis bangga dong. Babenya juga bangga nih pasti. Nah ceritain pengalaman kamu tuh ya waktu ikut di yang kontes di Jakarta. Itu apa yang kamu dapat? Yang wah ini berharga banget. Kalau berharga banget sih ilmu sebenarnya. Ilmu Itu banyak banget yang didapat di sana, dari cara kita nilai ikan itu, dari fisik ikan itu kita bisa nebak ini ke progres bangetnya, terus materi dari ikannya itu nentuin buat penilaiannya, terus kita juga diajarin cara gimana ikan itu kelihatan cantiknya, ngurus ikannya gitu. Terus yang paling penting banget sih di sana itu kita tuh bisa silaturahmi sama kawan-kawan di sana, kumpul bareng, ngobrol, terus sharing, main ke farm kawan di sana, ngobrol, bahas apa yang kurang di kita, dia orang tahu, dia orang kasih saran ke kita gitu. Terus kita juga sambil belajar lagi gimana untuk kedepannya biar koki di Indonesia tuh lebih maju lagi dari event yang kemarin gitu kan. ya. Tapi ini ya satu hal ya yang saya penasaran tuh ya, ikan kamu tuh kayak gimana sih, ada nggak sih ininya
Apa tuh? Yang juara tuh. Yang juara Mana yang sisi juara tuh? ini sih. Yang ini ya. Oh ini, oh ya warnanya kontras ya, cakep ya, demakin ya. Iya. Ini Nadia, kamu ngebreed juga dong? Ngebreed ya, pasti itu ngebreed. Ya cerita dong tentang breed kamu itu gimana? Kalau pertama kali ngebreed itu coba di Oranda. Oranda? Iya, Oranda. Alhamdulillah sih hasilnya ada, Mana nih? masih ada satu, Nah, dua. ini yang batch yang dulu hasil. Yang bawah itu batch pertama sih, batch pertama punya Oranda. Oke. Terus masuk Yang ini ya? coba iya, Oh. coba ngebreed lagi ke rancu. Rancu. Jajal rancu kurang lebih ada 2 apa 4 indukan lah, 2 pasang. Rancu gagal. Rancu itu gagal semua. Gagal semua. Kenapa? Gagalnya sih nggak tahu ya, udah 3 kalian coba tapi itu gagal semua, entah dari faktor suhu, apa airnya, apa emang nggak bisa megang rancu, nggak tahu juga ada itu. Oh gitu ya ya. Tapi yang kamu berhasil di Kalau yang berhasil di Demekin sih Demekin. banyak gitu. Oh, malah Demekin kamu berhasil. Kalau Demekin banyak. Demekin. Terus kalau ini apa? Jadi kalau rancu memang enggak ini ya? Rancu kayaknya emang enggak deh, enggak setanganan lah. Nggak setanganan. Iya. Jadi siapa yang bisa? Kalau yang megang rancu sih bapak. Oh bapak. Kalau bapak jadi dia. Jadi rancunya. Mm-mm. Oh berarti anak sama bapak tangannya beda. Nah itu bapaknya nih. Ya. Pade. Ya. Pade mana nih? Apa yang udah pernah berhasil apa tadi? Rancu. Rancu sih om. Kita Rancu. pegang rancu ya. Oh, oke. Udah berapa kali Pade? Rancu kebetulan kita udah baru 4 kali breed. Breed pertama udah selesai, udah habis. Breed kedua masih ada sisa. Breed ketiga dan breed keempat. Oh, Baru-baru. ini baby burayak ya? Iya. Ini yang breed keberapa nih? Kalau yang ini breed yang keempat. Ini breed keempat. Iya. Oke. Yang keempat. Ini yang ketiga. Ketiga ya. Iya. Oh, Kalau ini baru umur kurang lebih 1 minggu, 8 hari lah. Oh, Umur 8 masih hari. kecil sekali Masih ya. kecil banget. Nah, kalau yang ini baru masuk 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. oke. Oke, Pak De, ini burayak dari Burayak rancu ini. burayak rancu ya? Iya, burayak rancu. Oke. Baru umur kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang ini lebih kecil ini- lagi. Nih. Iya. Ini rancu juga? Rancu juga. Kalau ini kan baru kurang lebih 1 minggu lebih lah. Taruhlah 10 hari, kurang lebih 10 hari. Oh, oke. Ini 10 hari. Iya, ini 1 bulan. Indukan sama? Indukan yang sama. Indukan yang sama. Oh, jadi hitungan bulan tuh bisa beranak-beranak lagi ya? Oke, ini Pak De, ini warnanya dia begini semua ya? Enggak, sebenarnya sih enggak juga ya. Kalau warna itu memang ini sekilas seperti warna titanium gitu. Iya. Akan tetapi pada suatu saat nanti mereka pun akan bermutasi Oh, dia kembali. akan bermutasi di Ada bermutasi. umur di berapa? Biasanya di usia 3 bulan ke atas 3 bulan ke atas dia pasti bermutasi pasti ya? ada yang bermutasi. Memang Oh. terkadang dari buraya begini ada yang warnanya RW kuning gitu atau Mhm. putih juga ada kan gitu. Bahkan mungkin juga ada yang hitam pun ada. Oh. Gitu. Akan tetapi nanti suatu saat pasti mereka bermutasi kembali lagi ke Oh. indukannya. Indukannya apa ini warnanya? Kalau indukannya kan kita bilang itu RW, red white ya. Red white ya? Iya, Oh, betul. jadi dari kecil tidak bisa dilihat? Belum bisa. Belum dilihat, bisa, belum nanti bisa. dia akan bermutasi gitu. Oh, oke. Memang terkadang kan ada yang sudah kuning, ada Iya. yang masih putih gitu. Itu bawaan Itu udah lahir ada bawaan juga lahir, ya? ada Iya, juga. iya. Gitu. Oke. Ini pun nggak sengaja juga sih ngebreednya. Kebetulan pas dia udah wayahnya buang telur ya udah kita jadiin aja deh. Oh. Ini kalau indukan ini ukurannya sebesar apa? Kalau ukuran sih, kalau size itu baru panjangnya ya, kita bilang panjang itu paling size baru 14 cm. Masih 14 cm? 14 cm. 14 cm. Apa kalau dari rancu sendiri dia
di usia berapa dia untuk ini? Di 14 cm up bisa nggak ya? Bisa. Jadi kalau Maksimal berapa sih kalau rancu? rancu Paling tuh besar? maksimal paling besar bisa sampai 30. Ada yang sampai 30 ya? Ada, Bisa ya? Ada. Jadi Bahkan kita yang kayak gini-gini pasti bisa sampai 30 nih bisa. bisa. Tergantung kita dari kalau mereka bilang groomingnya ya. Jadi sekian banyak ini disortir sama mereka, disortir cari yang bagus, kalau nanti baru di grooming. Oh gitu. Ya di grooming itulah kalau apa namanya di progres atau di grooming udah pokoknya udah istimewa dah hidupnya tuh lah. Oh, udah ini ya kalau fasilitas bintang 5 Fasilitas ya? ya kira-kira begitu. Dari Makanannya makanannya pun benar-benar manja ya? dijaga, manja Kalau bisa banget. dipijit di udah. Untuk nyetak ikan kualitas kan ya memang ada beberapa temen yang jago-jago itu ada kan gitu. Oke. Kalau Ya. kita kan di sini hanya sebatas ya pertama memang hobi, kedua aja untuk breeder aja lah. Breeder ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk bisa mulai diseleksi untuk ini kualitasnya nih bakal bisa jadi kayak kualitas kontes ataupun grade A grade B itu di size berapa ketahuannya? Ketahuannya itu biasanya di size umur 22 bulan ya. 22 bulan. Kalau mereka yang sudah biasa sortir itu dari seburai segini aja mereka sudah bisa paham. Oh, Ini calon bagus, ini calon ini banget gitu, mereka udah tahu gitu, udah paham. Tapi kalau aku kan memang speknya memang di ngebreed aja ya. Jadi paling ya udah begini aja. Kalau mereka yang periksa, mereka yang sortir udah benar-benar ketat banget. oh ketat. Benar-benar ketat banget. Dan itu Lampung- sering dilakuin ya sama beberapa seller kali kesini untuk Oh, nyortir. kalau seller sih enggak ya. Kalau seller kan beda-beda faknya ya. Jadi Iya. paling teman-teman terdekat aja ya. Ada juga yang dari teman-teman dari Sativa juga iya, ada dari Ganser juga iya. Kalau kita itu guyup aja deh. Jadi nggak ada kelompok-kelompok, nggak. Kita pengen maju bareng-bareng gitu. Kalau ini bagus nih, udah di keep. Misalnya mereka datang kan, udah itu gua keep ini ya kan. Ya udah keep aja gitu. Iya. Kita senang-senang aja kan gitu. Oke. Iya, Seru iya. sih main di koki itu. Seru ya. Seru. Iya, kalau lihat ini cakep-cakep sih kemarin Iya. tuh aku lihat yang kita di tempat Albi Pak Goldfish. Wahyu ya? Iya, Pak Om Wahyu. Oh Wahyu ya, cakep-cakep tuh, gede-gede. Ya seru. Saya juga pengen banget nih belajar sama senior nih, Pak Deh. Iya. Terutama pengen banget piara yang berkualitas tuh kayak apa. Ya dari kecil tentunya. Sampai saya tuh pengen gedein. Berhasil gede ya udah seneng banget. Tujuannya cuma pengen penasaran. Pengen belajar, penasaran. Dari penasaran kan jadi ketagihan. Betul. Kita kan ada apa breeder gede nih di Lampung nih yang sudah melanglang buana ke mancanegara lah ya. Ada sih dari Kairos Farm itu ya, Pak Kairos Ampun Farm. itu iya. Itu memang sudah kalau kita di sini udahlah itu kiblat kita dah begitu. Oke. Gitu. Pak De bisa nggak kasih tahu kalau orang mau piara koki itu tipsnya apa supaya ikannya bisa bertumbuh bagus? Kalau pelihara koki itu sebenarnya sih simpel-simpel aja ya. Intinya kita itu bermainnya di air. Air itu ya harus benar-benar safety gitu ya. Jadi nggak perlu kita nggak perlu katanya media yang harus benar-benar mewah gitu, nggak juga. Kalau memang hanya untuk sekedar hobi ya. Tapi kan kita kembali lagi beda kalau kita maunya kelas apa, kelas kontes ya memang mau tidak mau kita harus benar-benar ekstra banget ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar hobi sambilan aja, sekedar pelepas lelah, penat ya biasa-biasa aja sih nggak apa-apa ya gitu. Intinya kita hanya main di air. Iya, main di air. Kalau dasar koki juga awet. Awet, sebenarnya awet kalau koki awet. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih kalau kita pelihara koki itu ya. Kata orang tuh kayak koki gampang mati, tapi nyatanya enggak juga sih. Yang penting tahu kalau Yang air penting harus kapan diganti. ya harus diganti. Kapan wayanya makan ya harus kita kasih makan, Iya. kan begitu. Ya, mungkin itu aja lah yang bisa aku sampaikan ya kalau untuk koki gitu ya. Kalau mau yang lebih
ekstra lagi ya memang ada bagian-bagiannya juga ya, ada teman-teman yang memang super ekstra kalau untuk tenang bergilir nanti mereka. iya. Kalau kita di sini kan cukup ya, yang penting dia sehat walafiat, terus begitu aja kan gitu. Oke, mantap. Nah, kalau dari Nadia sendiri nih, kasih tips kalau pilih koki, kan kamu nih udah dapet juara nih. Nah, kasih tahu nih, gimana tipsnya pilih koki yang bagus? Kalau pilih koki yang bagus itu yang pertama kita lihat dia sehat apa enggak, di badannya itu ada kutunya apa enggak kan, nafsu makannya. Biasanya sih kalau misalkan koki yang kurang sehat dia tuh agak males renang gitu kan. Sama di badannya tuh kalau misalkan dia ada kutu, dia ada bintik-bintiknya gitu biasanya. Ada macam-macam sih, ada kutu jarum, terus dia ada kayak bintik merahnya gitu. Kita seleksi juga dari kayak misalkan kita mau ngelihat dari bentukannya, kita cari yang lucunya gimana gitu. Oke. Biasanya dari size berapa Kalau size sih dari 5 cm sih udah dari 5 kelihatan. cm itu bisa kelihatan ya? 5-10 cm itu udah kelihatan. Oke. Yang bagusnya gimana. Itu udah pasti kelihatan tuh. Nah, kalau ini kan tadi kan tipsnya. Nah, sekarang kalau misalkan orang mau cari koki, nah Nadia ada jualan Kalau gimana nih? koki ada nih. Kalau misalkan itu kita ada di Google Maps itu Nadia Farm. Kalau di Instagram itu Nadia Farm 99. Kalau di Facebook Nadia Octavia. Kayak gitu. Ini kita catat ya, ditampilkan di ininya biar orang bisa ini. Nah, kalau Bapak di mana jualan ininya? Kita biasa jualan di Facebook aja lah. Kelas Facebook ya Mas? Kelas ya? Facebook aja masih. Anak Instagram. Iya. Oke lah kalau kayak gitu. Oke sobat, ini tadi kita udah ngomong-ngomong, nah, itu banyak dapat ilmu juga. Nah kita akhiri aja ya hari ini. Nanti next time kita main lagi ke sini. Kita lihat burayak udah pada gede atau belum. Bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.